Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah Pak Penghawara yang berbahagianya mantan negeri kesempatan kepada kitanya sehat badan jasmani dan rohani, sehingga Allah Subhanahu wa taala mantan izinkan kepada kitanya untuk dapat berkumpul di dalam masjid yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah Allah yang berbahagianya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mendekatkan diri kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak salam dan salam marilah saban sari kita bersampung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena ajaran agama Islam beliau tidak mengenal lelah, beliau tidak mengenal rasa sulit dan susah untuk membawa ajaran yang memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai di urutnya katanya masih bisa merasakan manis dan pahitnya ajaran agama Islam di masa yang akan datang.
Salat dan salam pun saban sare kita pesampau kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, serta ulama-ulama muktabar yang mantan tinggal hidup dua dosa jatuh muka rumah Allah. Selanjutnya kata-kata ta'zim wa ikraman ulun tuan. Yang pertama sekali kepada Abu Musyid selaku pimpinan masjid yang berbahagianya, seterusnya kepada pengurus masjid dan kepada remaja masjid, kepada Bapak Kesi, Tunggu Imam, Tuha Hafiz, Tuha Adat, cerdik pandai yang kami sahabat nibak pengawal yang berbahagianya, dan kepada seluruh para jemaah sidang salat Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mantan memberi kesempatan panjang umur sehat badan kepada katanya Bandung, sehingga katanya kembali berkumpul setelah 2 bulan yang lalu merayakan hari raya Aidul Fitri yang sama-sama kali sama sampai lagi rupa. Ibak penghulu yang berbahagianya pun kita akan berkumpul kembali di dalam masjid yang mulia rayanya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk berkumpul melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati hari raya Aidil Adha 1441 Hijriah, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala mantan Nabi kesempatan kepada katanya untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udip yang Nabi li Allah kepada katanya semata-mata katanya manfaatkan hidup tersebut untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak lain tujuan udip katanya ina-inanya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Aidil Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita nyobahan laksanakan yaitu salat Aidil Adha secara berjamaah, yang mana hati merasa bahagia dikarenakan salah satu anjuran agama kadir kita laksanakan bersama bunuh. Dan di bawah yang berbahagianya kita berada pada 10 Zulhijjah yang nantinya akan diiringi dengan hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 yang akan merempok leher ura-urunya, yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan nabinya mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Tujuan tidak lain dan tidak bukan daripada ibadah kurban tersebut, intinya hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi katanya yang telah berkurban, syukur alhamdulillah. Dikarenakan kurban tersebut merupakan sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkurban tersebut pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Takatsur, Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada Allah. Cukup jadikan nikmat Allah yang akan dilimpahkan kepada katanya selaku hamba. Salah satunya nikmat hidup yang Allah berikan sampai roh inahat wate. Mantan Nabi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantan Nabi sehat badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantan Nabi kuat iman dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut tersyukuri sampai roh inahat urau nafah mendengar Allah kepada katanya. Menanjit anggota tubuh yang sehat mendengar Allah Subhanahu wa taala kepada katanya.
dan menanti nikmat-nikmat yang lain yang hanik tak hitung oleh katanya terhadap nikmat-nikmat tersebut, yang hanik tak balah dan hanik katanya ganto dengan yang lain terhadap nikmat-nikmat yang Allah beri tersebut. Maka dari karena nikmat-nikmat yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada katanya, dari nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada katanya yaitu untuk mensyukuri daripada nikmat-nikmatnya. Nikmat berbagai macam nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas katanya selaku makhluk ciptaannya yaitu mensyukuri terhadap nikmat tersebut. Teman cara jalan katanya untuk tersyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada katanya. Salah satunya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Fasholli li rabbika," maka salat olehmu karena Tuhanmu. Allah memerintahkan kepada katanya untuk melaksanakan ibadah salat. Ibadah sembahyang tiura-ura yang kena wajib di Allah Subhanahu wa taala dalam tiura di malam memang bahwate yang merupakan perintah wajib yang Allah anjurkan kepada katanya selaku makhluk. Salah satunya bentuk rasa syukur katanya kepada Allah terhadap limpahan rahmat dan nikmatnya itulah dengan melaksanakan salat. Takungkut sembahyang dalam tiura di malam memang bahwate yang bentuk rasa syukur katanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmatnya. Datin melaksanakan ibadah salat. Dikala katruh wate demang sembahyang katanya hana ada pelala dengan pun yang lain. Langsung tak tuju masjid yang kahir katanya tetapkan. Menancit lebih-lebih katanya masjid baru nya payah bertimang nepapah dengan God. Dalam artian barokan kadang ramai-ramai tamu pakat benang masjid saboh dia katanya. Tapi nyata ji kadang-kadang takalan ahwadet teruk wadah sembahyang ka hana jemaah. Barang kadung giat di dalam yang jemaah berdedang. Ada alhad hari yang naik dalam kata hana mendalek. Dalam artian yang jamaah di setiap masjid yang kali katanya pedang sama-sama katanya makmurkan masjid tersebut. Baik pakat rame-rame tapi ahwate pelaksanaan kedua hadro. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Salat merupakan kewajiban yang Allah anjurkan kepada katanya. Tanah syukuri nikmat Allah dan ubalah ubina nikmat yang kalian beri kepada katanya hadir kebalah. Setidak kita syukuri mantap terhadap nikmat yang kalian beri oleh Allah tersebut. Orangnya mentang menggerak-gerak mentang ibadah kepada Allah. Syukuri nikmat tersebut dengan laksanakan salat dalam sehari semalam 5 waktu. Tingkat imam bahwa dia katanya jaga salat tersebut yang membuktikan bahwasannya katanya merupakan manusia yang tim bersyukur terhadap nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dia katanya enggan untuk melaksanakan salat, yakinlah bahwasanya katanya merupakan manusia yang terkufur yang tidak mau mensyukuri terhadap nikmat Allah. Dengan ibadah salat tersebut maka membuktikan syukur katanya kepada Allah na rasa terima kasih terhadap pula yang kali diberi oleh Allah kepada katanya. Tapi menyembelih sembahyang hendak yang puput maka yakinlah bahwasanya katanya merupakan orang yang tidak mau mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu mau mensyukuri terhadap nikmatku, la azidannakum, sungguh aku akan melebihkan kepadamu berbagai macam nikmat lainnya. Orangnya yang tinggal nikmat yang kalian diberi oleh Allah dan disyukuri, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan nikmat yang lain kepada katanya.
Jino ai tinggal sembahyang hanya dia kubur dan lagi lagi tanya kepada Allah yang lebih-lebih kita kena beri. Dan kita yakin orangnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di setiap kalake kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malainya. Bila mana hanya sampaikan putra yang katanya laki tersebut. Mungkin takut dua jaro tadi yang mewakil langit kemalaki Allah Subhanahu wa taala, ya Allah rupanya memulun ya Allah. Ya Allah mempermudah rezeki lun ya Allah. Ya Allah beri kebahagiaan kepada keluarga lun ya Allah. Dino tingkat kemalaki mentang kadang-kadang hana dalam tiura medual harga kurang kena beri. Tak usaha tu lah jauh dia katanya, tapi kemalaki kepada Allah Subhanahu wa taala hantam. Dibanjirlah kena pedro keinginan dan hajat kita yang tersebut, sedangkan kalake hana. Maaf cakap terbuka cakap bau nunci itu mandang. Mungkin punya hana laki-laki hana keju. Tapi ban kedepu kata laki. Maka awak dia kata laki tersebut inan ke baru keju putra yang laki tersebut. Menanjit hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sampaikan putra yang kita inginkan tersebut dengan jalan meminta kepadanya, dengan jalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan kita selalu menadahkan kedua tangan ke langit dan memohon apa yang ingin kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya terhadap nikmat yang banyak tersebut, kalau kita syukuri dengan melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bentuk rasa syukur kita kepada Allah yaitu wanha. Kalau kita sembahyang. Yang kedua untuk tersyukuri nikmat tersebut yaitu dengan berkorbanlah olehmu. Berkorban tasi binatang ternak, bayi lemau, kambing, ibah, yang kita korbankan, yang terlaksanakan nibah uro yang berbahagianya dan uro benda. Maka berkorban olehmu, bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang kedua, yaitu dengan jalan mau berkorban. Nah, kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jok sabah lemong le katanya tak korbankan di Allah yang berbahagianya. Kacok sabah kambing yang kadang-kadang kali kita persiapkan ya awalkan. Tak gigi dan tertarik kena masjid. Tasih sebagai korban yang merupakan bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Getanya yang tak mampu syukur alhamdulillah, yang merupakan perkara dan pelajaran istimewa kalau kita laksanakan, kalau kita korbankan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang terbaik terhadap orang tersebut. Kumpulkan tiga mampu sekalinya, maka laksanakan. Merempat berhubung dengan Zulhijjah yang akan datang, Nabi Allah banyak ngomong. Tak kurbanlah. Merempatkan haji 3 tak kurbanlah. Sah-sah saja. Yang kalau ibadah yang Allah anjurkan 3 sakaikan. Selama dia kata yang mampu laksanakan. Anak mampu kalinya sabah lemau. Apa kami ini? Oh, hanya mampu dengan sabah lemocit, nak mampu 2 buah kambing, tak korbankan 2 buah kambing. Oh, belum lagi katanya mampu lebih banyak, silahkan. Selama katanya mandang tak kurban, maka lakukan korban tersebut. Yang merupakan upaya dan daya kitanya untuk menjadikan diri kitanya sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanjit cara-cara yang lain. Pukul lagi kita kadang-kadang ingin bersedekah, silahkan.
Tapi memang dengan kemampuan di bulan haji yang berbahagianya untuk berkorban, maka betul-betul nanti. Nagamo dengan sabor, kita kupahli tarik di sabor. Yang sebagai kendaraan sehingga di dalam surga. Inaidonya dumpu, dablau untuk kesenangan jiwa. Kita pergi inaidonya mencang ke akhirat dengan sebagai kendaraan, sebagai lapik dapat ada hingga ini. Hati Allah juga. Kadang-kadang kendaraan yang kita gunakan sehingga hati kita yang menuju pada masyarakat. Maka salah satu kendaraan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti kendaraan katanya sehingga yaitu dengan jalan berkorban. Mengapa demikian? Aisyah pernah meriwayatkan sebuah hadis an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'amil bin Adam yawm an-nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min khairatid dam. Apakah ya Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hana amalan di dalam bulan yang mulia rayanya, melainkan amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah binatang ternak. Yang Aisyah mendengarkan dari Rasulullah bahwasanya Rasul berpegang di dalam bulan naharnya, di dalam bulan Dzulhijjahnya, dalam masa uranya, anak ibadah lain daripada manusianya, melainkan manusia tersebut berkorban dengan menumpahkan darah hewan ternak. Yang dikatakan Aisyah, wa annahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Sehingga dipegang pada orang kiamat bahwa sungguhnya kurban tersebut akan datang baik tanduk, baik daripada kuku-kukunya, daripada binatang tersebut, menanjik bulu-bulu daripada binatang tersebut. Dia akan datang menjumpai kita ketika hari kiamat nanti. Sia-sia membacupi dari dua yang katanya korbankan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala belum menyatakan wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakan ay yaqa'a 'ala al-ard fatibu biha nafsa. Bahwa sungguhnya Allah menyatakan darah yang menetes dari setiap sembelihan hewan ternak tersebut, maka darah itu sebelum jatuh di tempat di atas muka bumanya, maka sungguh darah tersebut Allah sambut sebagai keberkahan, Allah sambut sebagai rahmat, Allah sambut sebagai pahala daripada setiap darah sigolong berhut atas tanah. Yang berbanding Allah sambut menjadi pahala ganti daripada pahala yang kadang kita korbankan. Hadis riwayat Tirmizi yang dinyatakan hadis tersebut hasan. Kita yakin dengan dua yang akan ucapkan oleh Aisyah radhiyallahu an, yang bahwasanya Rasul menyatakan memerintahkan kepada kitanya untuk melaksanakan kurban, yang nantinya kurban tersebut di hari kiamat akan mensaksikan dirinya sebagai kendaraan kitanya singgah di padang mahsyar. Sidang jemaah salat Aidil Adha yang dirahmati Allah. Hari raya kurban di dalamnya penuh dengan berbagai macam momentum. Di samping penuh dengan sejarah, hari raya kurban pun penuh dengan hikmah
dan pelajaran pendidikan di dalam hari raya Kurban. Beda pikir katanya orang raya haji hendak lagi laura. Menyuruh raya Idul Adha, Idul Fitri na puasa. Tapi orang raya Idul Adha na kurban. Maka yang boleh pegang di setiap putra yang kita kurbankan tersebut, di setiap bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing daripada bulan tersebut punya hikmah tersendiri. Menangkit dengan hari kurbannya. Di dalam hari raya kurban, di sini tersimpan berbagai macam sejarah, di sini tersimpan berbagai macam pelajaran, di sini tersimpan berbagai macam momentum. Salah satunya momentum di dalam Idul Adha, di sini terdidiknya jiwa seseorang. Dalam artian Idul Adha merupakan bulan kebersamaan. Urang raya sama-sama katanya dengan kurban tersebut kata musabah, tak tolong supaya pelaksanaan ibadah kurban tersebut berjalan dengan lancar. Kata musabah kalau Bandung si putih Tuhan muda, si lemah, si kebiri, kasih kami. Dan setelah selesai daripada penyembelihan tersebut, saja binatang ternak tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat. Yang merupakan sebuah bentuk rasa kebersamaan daripada ibadah hari raya kurban. Di sampingnya pun bahwasanya ibadah kurban yang kita lakukan di dalam bulan Zulhijjahnya tersimpan berbagai macam pendidikan. Nah, heboh pendidikan yang kita kutip daripada pelaksanaan ibadah kurbannya. Yang pertama sekali, pendidikan yang kita jajak dari pelaksanaan hari raya kurban, yaitu menguji kesabaran seseorang di dalam bulan Zulhijjahnya, yaitu baginda Rasul kitanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama Nabiullah Ismail. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana Nabiullah Ibrahim tersebut telah sekian lama berkeluarga dengan Siti Hajar, tapi hanya keturunan. Cukup trip Nabiullah Ibrahim hidup bersama Siti Hajar, tapi keturunan hana Nabi. Di usia 80 tahun, Nabiullah Ibrahim baru mendapatkan sebuah hati. Dikatanya kadang-kadang buat Tuhan ada menumpah kamu, apa ke? Tidak lain. Anak tiada, anak god, pabrik. Kata kita pabrik lain. Dia Nabiullah Ibrahim dinadib 80 tahun. Udir juga bersama Siti Hajar, tapi hana nekarunai dom, hana 80 tahun kayaknya benar tadi kita. Bang umur Nabi lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di usia 80 tahun Nabiullah Ibrahim baru merokok minyak. Apa jaga? Kiban diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabiullah Ibrahim. 80 tahun dan nabinya ada pula. Ada pula di. Ina leh tanya mak tinggal 2 tahun nak kau buat tu. Ina ada mana? Kita lain dia dong ke bawah. Kau ni cara kadang-kadang ada. Dalam artian nyentuh kesabar. Nabiullah Ibrahim bersama Siti Hajar untuk mendapatkan seorang anak. Tapi Nabiullah Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Salah satunya doa favorit daripada Nabiullah Ibrahim pula, Rabbi habli minas shalihin. Nabiullah Ibrahim selalu melangkah, Rabbi ya Tuhan, berikanlah kepadaku daripada anak-anak yang soleh. Yang hanya pre-pre diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim
Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai si doanya. Sampai-sampai mereka oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak bosan-bosan ternyata doa Nabiullah Ibrahim dikabulkan. Iho bahwa usianya 80 tahun. Tapi awal dia ngepreh dengan penuh kesabaran. Ternyata Allah pun mengaruniai kepada Nabiullah Ibrahim tinyak tidak doa ke Nabi. Tinyak pun yang melahirkan pun Nabiullah Ismail. Itulah anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengaruniai anak Nabi Ismail. Khalilullah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekasih Allah. Dengan kesabaran tersebut menjalani dari tahun berganti tahun bersama Siti Hajar sehingga lahirlah Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, dan ahwatnya Nabiullah Ismail tersebut namu untuk mencoba siapa balik. Kata perintah Allah dengan yang lainlah. Maka dari karenanya kesabaran dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat penting di dalam menjalani kehidupan. Memang sabarnya hana lamati itu, maka sungguh dia katanya efek macam-macam. Katanya dalam keluarga, kalau ada yang lain. Katanya Pak minta rezeki kadang-kadang lagi habannya si butuh kata ada karuh ke pukul yang kawan-kawan. Menanti dalam hal-hal yang lain. Kesabaran tersebut merupakan kunci utama di segala hal. Baik katanya dikala hantroh hajat. Hantroh surah yang katanya inginkan. Kabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana niat mendang hantroh ini punya katanya kan. Pengen tanya, bukai laki Honda ini yang model airport gabungannya, yang betul ya, ada kuburan kamu ilmu mak, ada anak kubur yang lain, yang penting dia menublah. Pengen hantar pengen. Bahkan di sana pun akan dipikir bahwasanya anak saya gitu, mau dapur tegok laki tu hantu belau. Gimana cara? Anjir, legendanya dengan Allah Subhanahu wa taala berpikiran yang laginya lupa. Mungkin anu legendanya hanya masalah. Yang anu Get tabina dan tadidi sehingga akan mengubah pikiran itu taat kepada kepadanya. Menyambutnya dengan Allah Subhanahu wa taala ujian menang-menang. Sangat dilarang bagi kepadanya untuk menyangka hal-hal buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia katanya umpama hana nabisinya mesti umpama lagi Nabiullah Ibrahim pun berpegang. Kabungeh daripada Allah Subhanahu wa taala. Puji dalam terbukai manusia mana hari 6 sabah gimana jalan. Kan kata gabruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hancur. Dilarang. Dia katanya untuk taat yang ganggan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebankah hantu hajat tu. Kata sangka bahawa saja Allah nak sayang dengan putra yang lagi handong pernah tahu. Tapi dia berdoa kepada Allah. Bahkan handong betul oleh Allah Subhanahu wa taala putra yang kata laki tersebut. Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka Ana 'inda dhanni bi. Aku di sisi sangkaan amalibi hambaku denganku. Katanya hubungan dengan Allah dikotong. Kita fikir katanya Allah hanya mendengar sudah hanya mendengar doa dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah memegang di dalam hadis qudsi menyatakan bahwasanya lutnya di sisi sangkaan hamba don dengan lut nyampan tahu dengan Allah. Allah
Iban sangkaan katanya kepada Allah. Munyo katanya dah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan membalas dengan gat kepada katanya. Munyo katanya dah sangka hanagat, dah sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membalas dengan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan yang penting, tak pegat sangka. Baik dia katanya baju-baju kali tak sangka. Oh, lupa buai kat rumah dia. Ya. Ada itu. Lagi pun kita rezeki, kata perdana katanya benar. Bahkan Jumat hari dia jemaah, ni bangat dimuji. Yang harap dia sangka datang lagi nya. Husnuzan kepada Allah sangat penting. Baik katanya tak sangka yang dengkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menanti kepada orang yang lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sangkalah yang baik-baik terhadap mereka. Menanti sangkaan katanya kepada Allah, urutnya Allah hanya lebih dalam rezeki yang katanya lakinya kepada katanya. Bahkan berbangunlah hikmah. Nabi Allah Ibrahim hana Nabi sinya alaju bersebab karena khawatir bertuju oleh Allah sinya kepada Nabi Allah Ibrahim Halilullah yang kekasih Allah. Menanjit dia katanya kadang-kadang terlihat kadang berdoa, terlihat kadang melaki. Harap kami memutus golong roh perayaan laki tersebut. Maka yakinlah bahwasanya sangkaan katanya berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik pada katanya. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang istimewa kepada katanya. Jadi hanya perkara yang katanya untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang tak inginkan dia katanya. Maka dengan sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan memberikan sesuatu yang istimewa kepada katanya. Trip kata malaikat, hanya lebih trip ya Allah akan lebih hanya lebih bangga kadang lebih trip betul. Ya ada sabar-sabar ini. Yang intinya kesabaran itu merupakan modal utama di segala hal. Pendidikan yang kedua daripada ibadah kurban, yaitu Nabi Allah Ibrahim diberi tawakal oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pendidikan kurban tersebut. Tawakal yaitu berserah diri dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Leh sabar di Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sekian tahun 80 tahun sabar baru nantinya sabar Nabi Allah Ismail. Jadi lebihnya Nabi Allah Ismail tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk menyembelih singa tersebut. Dan ketika itu ada nantinya siapa orang Yahudi dalam singanya. Jadi katanya itu ni telah ini. Ibadah ke lah. Long ya ni. Sidro ni lah. Macam-macam gerak tu lah. Tapi Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, beliau berdua anak bandahan. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail Quran dengan ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai kekasih, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku. Di dalam mimpi Tuhan beklam Allah memerintahkan untuk diuji kita. Yang perintah Allah diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail. Nasengan Nabi Allah Ibrahim dan bikin sapu. Nakkalan putra yang dijauh oleh Nabi Allah Ismail. Kali fandur madza tawa. Dijauh oleh Nabi Allah Ismail bahwasanya maka pikirkan olehmu apa yang telah kamu lihat. Dipikir hari Ismail diatur buka puatra yang kalau lumpurnya
pujian dan terima lera na. Katanya oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Teman putra yang dijawab oleh Nabi Allah Ismail kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya abati af'al. Wahai ayah dan if'al. Putra yang kalian dalam buat tersebut berkubur. Serta diri insyaAllah minas sabirin. Mudah-mudahan namun amankan. Wahai ayah dari putra yang kalian dalam buat tersebut, bukir dunia kepada orang-orang yang sabar. Yang jawaban Nabi Allah Ismail ketika ditanya Pak ayah anak, di ayah ditanya Pak anak, maka anak dijawab dengan penuh tawakal, dengan penuh lapang dada. Bunyinya memang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kubur dari ayah anak medalek. Nomor doa mantap tuannya puji ke orang yang sabar. Nomor doa wahai ayah puji ke orang yang sabar. Jadi hanya paksa si Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail untuk disembelih. Akan tapi bantuannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh wahai ayah kubur. Di Nabi Allah Ibrahim pun hanya paksa Nabi Allah Ismail untuk disembelih tersebut hanya. Nabi dan yang pendapat ini buku siap kata hanya seandainya perintah Allah. Dan Nabi Allah Ibrahim pun bermusyawarah dengan Nabi Allah Ismail. Lagi tanya dengan Nabi yang musyawarah sih. Bukan kau lebih-lebih dalam hal pendidikan. Tapi menyayangikan di dalam gambar SMA beda musyawarah nilai. Dino inti dan bukan di gambar SD hanya jauh dia. Gambar SMP jak gini. Istrinya yang tak musyawarahkan dengan anak tinggal SD beda musyawarah ini. Anak itu nikih loh. Baiklah saja aku kerja di bola. Punya galak terus menyoba pun dan tak dukung isi segala apa. Insya-Allah ya indah laju. Jadi benar-benar musyawarah hanya itu hidayah. Hai mahai. Yang kedua hidayah anak yang ini hai. Kada pegang. Jadi dalam artian tawakal kita dalam wujud guna inti musyawarah dengan anak guna. Cuma menyampaikan anak tersebut dalam usia balik ada dia beda musyawarah ini. Beda musyawarah dah hanya bukan. Elok yang udah ya aku dulu dalam penjara itu. Laginya jauh yang penjara. Jadi intinya bermusyawarah dengan anak yang remaja itu penting. Jadi awal dajih ke balik yang pernah musyawarah dengan anak tersebut. Maka musyawarah yang berbentuk selanjutnya rupanya istilahnya dialog. Gedanya na tadumanya ngele kuku hidro ke siap, kuku hidro ke anak siap. Maka dia nyoka remaja kai dismiki karena jawaban kepada anak tersebut untuk menjawab iban yang terbaik bagi dia. Sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Pendidikan yang ketiga dari hari raya Kurbannya yaitu pendidikan tentang ketauhidan. Nabi Allah Ibrahim bersama Nabi Allah Ismail merupakan gambaran pendidikan kitanya tentang ketauhidan kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail tersebut mengajarkan kepada kitanya tentang intinya ketauhidan. Dalam artian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail tersebut, mereka tidak membantah daripada perintah Allah tersebut. Mereka melaksanakan dan menjalani kehidupan tersebut dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya ketauhidan daripada pengajaran berkorban tersebut bisa menjadikan mereka sebagai manusia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang taat dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penanda petik kesimpulan daripada urut raya yang berbahagianya yang pertama sekali dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tersebut menguji kesabaran kita. Yang kedua dengan kisah Nabi Allah Ibrahim tersebut
menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang gerhai dengan kisah daripada hari raya Qurban Yaum, menjadikan diri kita ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan hari raya Idul Adha yang berbahagianya selalu menjadikan diri kita sebagai manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hampir pernah tua terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang nantinya kita akan selalu tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita pun akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومحبوبنا كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على الإسلام والإيمان. اللهم إنا ضعيف فقونا، وإنك جل فأعزنا، وإنك فقير فأغنى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدنيا والآخرة، سلامة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوت قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين. اللهم ارفع عنا السوء والبلاء والغلاء والوباء والزنا والطاعون والمنكر والكبائر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا ومحبنا هذا خاصة، وبكل المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من الحوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله